Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Sapala. Saya dari Prodi Farmasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang epistemologi ilmu dalam Islam. Apa itu epistemologi ilmu dalam Islam? Secara etimologi, kata epistemologi berasal dari kata Yunani, episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi, epistemologi adalah teori tentang pengetahuan dan juga merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal-muasal, metode-metode, dan sahnya ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam perspektif Islam, epistemologi adalah sumber pengetahuan dan sumber segala kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan manusia sebagai pelaku pencari pengetahuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, ada 3 model berpikir yang umum dipakai dalam kajian Islam, yaitu epistemologi dengan metode bayani, epistemologi dengan metode burhani, dan epistemologi dengan metode irfani. Epistemologi metode bayani merupakan pendekatan dengan cara menganalisa teks. Maka, sumber epistemologi ini adalah teks. Sumber teks pada kajian Islam ada 2. Yang pertama, teks nas, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ada juga teks non-nas yang berupa karya para ulama. Model berpikir ini sebenarnya sudah lama digunakan oleh para fuqaha, usluhiyin, mutakallimin. Mereka berpendapat bahwa bayani merupakan pendekatan untuk memahami atau menganalisa teks agar mendapatkan atau menemukan makna yang terkandung dalam hal tersebut. Adapun epistemologi bayan dibagi menjadi 4 macam, yaitu bayan al-itibar, bayan al-itiqad, bayan al-ibarah, dan bayan al-kitab. Yang kedua ada epistemologi burhani. Epistemologi burhani merupakan pengetahuan yang diperoleh dari indera, percobaan, dan hukum-hukum logika. Artinya, dalam pengetahuan benar atau salahnya sesuatu adalah berdasarkan kemampuan alamiah manusia itu, yang dilihat dari pengalaman dan akal. Sumber pengetahuan dengan nalar burhani adalah realitas dan empiris, yang berkaitan dengan alam dan sosial. Artinya, pengetahuan ini diperoleh melalui hasil penelitian, percobaan, dan eksperimen. Dalam pengetahuan ini ada 2 ilmu yang penting, yaitu ilmu al-lisan dan ilmu al-mantik. Kelemahan dan kendala dalam pengetahuan ini yang sering terjadi adalah sering tidak sinkronnya antara teks dengan realitas. Sedangkan epistemologi irfani adalah pengetahuan pemahaman yang bertumpu pada instrumen pengalaman batin dan hati. Pengetahuan irfani tidak dinalar dengan akal saja, namun harus dinalar juga dengan hati. Dalam artinya 3 model berpikir di atas, bukan berarti kita harus memilih di antaranya dan harus dipisah. Melainkan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kajian Islam itu sangat dianjurkan untuk memadukan ketiganya. Sehingga pada perpaduan ini akan menghasilkan ilmu-ilmu Islam yang komprehensif atau lengkap dan luas, dan kelak dapat menuntaskan masalah-masalah yang ada. Contoh pengetahuan dari Allah yang diberikan kepada manusia. Baik, di sini saya akan memberikan salah satu contoh pengetahuan dari Allah tentang ASI. Baik, di sini saya mengutip Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233, yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapi sebelum 2 tahun, dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu, apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
Dalam ayat tersebut dibahas mengenai perintah memberikan ASI eksklusif yang akan memberikan banyak manfaat untuk bayi. Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari pemberian ASI eksklusif berdasarkan hasil penelitian diantaranya: 1. Mencegah terjadinya diare, pneumonia, dan meningitis yang disebabkan oleh gangguan atau infeksi saluran pencernaan yang belum siap untuk mencerna makanan luar seperti susu, pisang, sereal, dan sebagainya. Memberikan sistem imun atau imunitas pada bayi sehingga bayi tidak mudah terserang penyakit. Berdasarkan penelitian, ASI dapat membantu meningkatkan imun pada bayi yang baru lahir. Di dalam ASI terkandung senyawa-senyawa yang dapat mempercepat pertumbuhan sel-sel imun pada bayi, sehingga bayi dapat terhindar dari penyakit. Yang kemudian mencegah bayi mengalami gizi buruk yang dilihat dari berat badan, tinggi badan, dan lingkaran kepala. Kemudian mengandung zat-zat nutrisi yang penting dan lengkap untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh bayi, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kemudian ASI juga dapat meningkatkan hubungan kasih sayang antara anak dengan ibu, membuat ibu lebih sehat karena ASI yang diproduksi dikeluarkan dan tidak ditahan. Dan yang terakhir, memberikan ketahanan pada tubuh bayi. ASI hampir mengandung 200 zat gizi dan memberikan kekebalan untuk bayi hingga 20 kali lipat. Maka ASI sangat diperlukan dalam pembentukan kualitas generasi penerus cerdas. ASI dalam berbagai riset dan anjuran yang dikeluarkan oleh WHO atau World Health Organization disebut memiliki banyak kandungan gizi dan manfaat bagi bayi. Pemberian ASI eksklusif dapat membantu meningkatkan IQ dan kemampuan intelektual bayi. Selain itu, ASI juga mengandung zat kekebalan yang membantu bayi melewati berbagai virus dan bakteri. Hal ini karena ASI mengandung sel darah putih yang memang berperan dalam melawan mikroba. Interferon yang dikandung sejenis dengan protein yang berfungsi mengidentifikasi kehadiran virus lusozim, zat gula atau laktosa pada ASI, yang mampu mengurangi infeksi pada bayi dan otak bayi membutuhkannya untuk berkembang. ASI ini mengandung berbagai unsur makanan yang dibutuhkan bayi untuk membantu perkembangannya. Selain itu, ASI juga mengandung banyak vitamin, kadar lemak, dan unsur-unsur makanan lainnya. Berdasarkan hal ini, maka kita bisa mengatakan bahwa ASI merupakan makanan sempurna yang mengandung berbagai zat makanan yang sangat diperlukan oleh tubuh makhluk hidup, sehingga metabolisme tubuhnya bisa berjalan lancar dan perkembangan badannya berlangsung dengan baik. Beberapa pusat penelitian pun telah banyak mengadakan eksperimen untuk membuat ASI tiruan melalui uji coba bahan-bahan kimiawi yang disuntikan ke dalam kelenjar susu pada beberapa binatang percobaan. Maksud dari eksperimen ini adalah untuk membuat susu buatan yang memiliki kandungan kimiawi yang sama dengan susu murni atau ASI. Dan hasil dari penelitian tersebut berhasil dan penggunaan ASI buatan kini lebih sering digunakan daripada ASI murni. Tetapi dari penelitian lanjutan, ASI buatan justru berdampak buruk pada perkembangan bayi. Adapun hal buruk yang dimaksud adalah pola makan yang buruk. Buktinya, bayi yang mengkonsumsi susu buatan ketika menjadi anak-anak menjadi tidak menyukai sayur dan buah. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena si bayi telah diberikan produk susu yang mengandung gula. Akibatnya, bayi yang mengenal rasa pertama yang ia rasakan adalah rasa manis dari gula, yang seharusnya merasakan rasa pada buah dan sayur. Gula dalam hal ini dapat mempengaruhi sensitivitas indera pengecap pada bayi. Akibatnya, rasa buah dan sayur akan menjadi tidak enak, karena gula telah mempengaruhi cara lidah bayi merasakan makanan. Hal inilah yang membuat bayi yang diberikan ASI buatan tidak akan menyukai buah dan sayur ketika sudah besar nantinya. Dari contoh di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi pengetahuan pada manusia tentang ASI yang memiliki banyak manfaat bagi bayi, dan supaya manusia benar-benar mempelajari pengetahuan itu yang telah Allah sampaikan dalam firman-Nya. Sesungguhnya pengetahuan itu adalah yang baik dan datang daripada Allah. Demikianlah penjelasan saya tentang epistemologi ilmu dalam Islam yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.